warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sehat? Apa kabar Bapak Ibu? Wah, Pak Eka apa kabar Pak? Sehat, Alhamdulillah. Ya kemarin jumpa sama Pak Eka nih, kayak kurang sehat ya kemarin Pak, jumpa kita di apotik. Tapi sekarang udah Alhamdulillah sehat ya Pak. Baik. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita berkumpul kembali di balai ini karena kemarin saya ketemu nih sama Pak Kades di kantor desa. Pak Kades cerita nih sama saya bahwasanya lahan Bapak Ibu itu terserang hama. Padahal kemarin kita baru bahas topik tentang pupuk. Nah ini ada aduan lagi, lahan Bapak Ibu kena hama. Jadi saya sampaikan kepada Pak Kades, oke Pak Kades, kalau seperti itu kita kumpulkan lagi Bapak Ibu dan kita diskusikan apa solusi yang harus kita hadirkan untuk masalah ini, seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan nih kalau ketemu dengan saya. Kalau sama saya memang rajin nih kalau ketemu, karena semakin banyak kita berdiskusi, semakin sering nih kita tahu masalah-masalah dan solusi apa yang kita berikan. Namun sebelum itu ada anggota baru yang hadir di kelompok kita. Oh, ada 2 orang. Siapa namanya Bu? Oh, Bu Ana dan Bu Ani. Oh, kembar ya namanya. Baik, karena ada anggota baru ini dalam kelompok kita, saya perkenalan dulu, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Abdul Malik Karim, saya mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih serangan hama nih pada lahan dan tanaman Bapak Ibu. Judul kita pada hari ini adalah pedas membuatnya mual. Waduh, udah pedas langsung mual nih bawaannya. Ini Pak Eka kayaknya membayangkan makanan nih. Apa yang dibayangkan Pak? Mie ayam, sambal, bukan seperti itu. Mau tahu pedas membuatnya ini mual seperti apa? Namun kita bahas terlebih dahulu nih. Apa sih kenapa lahan Bapak Ibu semuanya kena serangan hama? Baik, aduannya adalah tanaman Bapak Ibu, terkhususnya tanaman jagung. Kemarin contohnya nih lahan Bu Ana ya, terserang dengan hama, terusnya ulat gerayak kemarin gitu ya. Jadi menyebabkan hasil panen dari lahan Bu Ana ini kurang maksimal nih. Aduannya seperti itu. Nah, padahal Bu sudah ngadu ke Pak Kades, udah disemprot Pak berulang-ulang kali, tapi tetap aja hamanya masih ada, sehingga panennya tidak seperti yang diharapkan, seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, penggunaan pestisida kimia ini walaupun secara berulang-ulang kali kita lakukan, tetap masih ada hamanya, karena dia sudah mulai kebal nih dengan pestisida kita yang biasa, seperti itu. Kemudian dengan cara kita menyemprotkan hama secara berulang-ulang, ini mampu merusak lingkungan sekitar kita, baik dari tanah, kemudian berdampak terhadap lingkungan sekitar lahan kita. Dan pastinya ini nih yang selalu dikeluhkan itu khusus dari ibu-ibu, betul ya, dimana harga pestisida ini terus naik. Ini kalau udah harga naik pasti ibu-ibu sambil masak ngoceh terus, ini harga naik, pupuk naik, pestisida naik, hasilnya nggak maksimal gitu ya. Ini Bu Ana deh ditanya, betul ya Bu? Bu Ananya ketawa, betul, bilang aja deh gitu. Nah, jadi itu yang terjadi di lapangan yang diadukan kepada saya kemarin oleh Pak Kades. Nah, gimana dong solusinya? Nah, itu kita berkumpul pada hari ini. Salah satu solusi yang bisa kita terapkan untuk masalah ini adalah pengendalian hama secara terpadu. Solusinya tadi adalah pedas. Ini pedas tadi. Pedas bukan makanan, bukan rasa pedas, tapi pestisida daun sirih. Apa sih pestisida daun sirih itu? Pasti bertanya-tanya ya. Baik, kita kenalan dulu nih sama pedas tadi. Dengan pedas, tanaman kita insya Allah terjaga. Ya Pak Eka? Iya. Nah, dengan pedas tadi mampu melindungi tanaman kita dari hama dan penyakit. Penggunaan pestisida daun sirih ini bisa kita gunakan sebelum tanaman kita terserang, seperti itu. Kemudian biayanya lebih murah. Kenapa biayanya lebih murah? Karena bahan-bahan yang kita gunakan nantinya sering kita temui dan mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita. Tanpa biaya juga bisa Bapak Ibu, seperti itu. Atau biaya 10.000 deh, bisa kita mengendalikan hama dengan 10.000, seperti itu. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman dari bahan kimia, seperti yang tadi. Kalau dengan kimia lingkungan kita tercemar, sedangkan dengan penggunaan pestisida daun sirih ini mampu melindungi baik dari hasil produk kita nanti di lingkungan kita terjaga dari bahan kimia, kemudian aman bagi manusia, hewan, karena bahan ini nanti akan mudah terurai oleh tanah, dan proses penyemprotannya tidak mengganggu kesehatan dari kita sendiri. Baik, gimana nih cara kerja pedas? Bertanya-tanya dari tadi, pestisida daun sirih emang apa sih manfaatnya gitu. Mungkin
Saya lihat nih dari tadi muka Bu Ani ini kayak berkerut bertanya, kurang kayak penasaran ya Bu, betul? Iya. Oke, ini nih Bu, cara kerjanya adalah pestisida daun sirih ini mampu mengusir serangga. Ini contohnya di slide, biar Bapak Ibu bisa lihat. Itu ada ulat gerayak. Ini kemarin survei dari saya nih, Bu Ani nih, ini Bu Ani yang tampil di slide ini, sama tanaman jagungnya. Nah, dengan penggunaan pestisida nabati ini, khususnya pedas ini mampu mengusir serangga tadi atau ulat tadi. Kemudian menyebabkan serangga ini dia menolak makan. Itu tadi dia, mual dia jadinya. Tapi mual yang kita maksud tadi bukan mual sakit perut seperti kita biasa ya, tapi murah dan maksimal. Kemudian menghambat reproduksi serangga betina sehingga perkembangbiakan hama tadi bisa kita tekan dengan penggunaan pestisida nabati tadi. Oke. Bagaimana cara membuatnya? Penasaran, tadi saya dengar bisik-bisik dari Bu Ana. Tapi dari tadi saya ke Bu Ana terus ya. Bu Wani mana Bu Wani? Oh, Bu Waninya di belakang. Jangan nunduk-nunduk Bu Wani. Nggak kelihatan sama saya. Baik, gimana cara membuatnya atau apa-apa aja bahan yang harus kita gunakan? Yang pertama pastinya adalah daun sirih. Ini kita buatnya untuk skala 1 kilo ya Bapak Ibu. Kemudian kita gunakan bawang merah, kemudian serai, dan juga air. Bisa ditambah dengan kita menggunakan sedikit deterjen untuk sebagai perekatnya nanti Bapak Ibu. Nah, gimana nih cara buatnya? Ini bahan-bahannya bisa ya. Bu Ani punya serai, punya sirih di rumah. Punya. Nah, Bu Ani punya. Yang ada serainya, Kak Tangan? Pak Eka punya. Bisa nanti diminta sama Pak Eka. Murah ya Pak Eka? Dibayar atau gratis? Kalau dibayar boleh deh, nanti disampaikan sama teman-temannya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya mudah saja Bapak Ibu. Yang pertama, daun sirih kita haluskan menjadi ekstrak. Bisa kita blender atau kita tumbuk juga bisa. Kemudian ekstraknya nanti kita campurkan ekstrak daun sirih tadi dengan bawang merah dan serai. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan air dan kita aduk sampai rata. Nah, setelah nanti sudah jadi larutan, sudah menyatu semua, dan kita tambahkan sedikit deterjen juga boleh. Nah, baru kita semprotkan ke tanaman. Nah, saya biasanya sering nih menggunakan pestisida daun sirih ini, tinggal sedikit punya saya di rumah. Nanti saya bawa. Ini bisa kita semprotkan langsung ke tanaman. Ada tanaman di sini ya. Nah, ini aja saya contohkan ya. Ini kita semprotkan seperti ini saja. Nah, langsung ke daun tanamannya. Semudah itu Bapak Ibu. Jadi, hal seperti ini bisa menjadi solusi padahal ada di lingkungan sekitar kita. Kita tidak pening-pening nih. Mau biayanya mahal atau ternyata hamanya nggak hilang-hilang, bisa kita atasi dengan pestisida daun sirih tadi. Oke Bapak Ibu, itu sharing dan diskusi kita pada hari ini. Kemudian karena kita sore hari, memang biasanya kalau saya selalu sore hari, apalagi belakangan ini ya Bapak Ibu, kalau pagi itu dari malam, pagi, siang, hujan terus. Udah masuk bulan September, Oktober, November, luber semuanya jadinya ya. Ya seperti itu. Jadi saya selalu melakukan kegiatan itu di sore hari, karena Bapak Ibu pagi pun bisa maksimal di lahannya dulu. Kemudian kalau nanti di lahan ada temuan nih atau masalah, bisa sekaligus nanti diskusi dengan saya, kita sharing gitu. Bukan maksudnya menggurui, tapi kita sharing aja gitu. Kemudian besok Pak Kades mengatakan kita akan ada praktek. Mungkin besok bisa pagi ya Pak Kades praktek. Dan jangan salah Bapak Ibu, jangan khawatir dengan perut Bapak Ibu, semua disediakan oleh Pak Kades. Ya Pak Kades, aman ya. Ada apa aja besok Pak? Oke, dengar tuh, ada snack, ada nasi, pokoknya lengkap. Ada uangnya juga Pak Kades. Pak Kadesnya ketawa, nanti bisa kita atur. Oke, Bapak Ibu, besok kita berjumpa lagi. Bagaimana ramainya Bapak Ibu hari ini? Semoga besok kita bisa berjumpa dengan ramai seperti ini dan tetap ceria. Sepakat ya, Bu Wani? Nah, jangan ngantuk Bu Wani. Oke, datang ya besok Bu Wani. Baik, Bapak Ibu, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Tapi sebelum nih kita tutup, saya mau berpantun terlebih dahulu. Nanti kalau saya pantun, jawabnya cakep gitu ya. Jangan cakep biasa, tapi cakep gitu. Oke, Pak Hilal pergi beli ban. Lah, mana suaranya? Pak Eka nih. Semangat Pak, kita udah mau nutup. Oke, saya ulangi. Pak Hilal pergi beli ban. Pergi beli ban dari Politani. Atas perhatian Bapak Ibu yang cantik dan tampan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanya, ada kontak saya di depan. Sekian, sampai jumpa.